Hadis ini nggak ada yang mempermasalahkan. Yang mempermasalahkan status hadis ini nggak ada dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama kali yang mempermasalahkan itu Albani. Seperti di dalam kitab At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Itu karya Imam Albani, ulamanya Wahabi. Beliaulah orang pertama yang mempersoalkan tentang hadis ini. Kenapa hadis ini dianggap masalah? Karena nggak sesuai dengan paham Wahabi. Jadi jangan dikira Ustadz Ubaidillah ini meneliti sendiri. Oh, enggak. Nah, kalau kita baca kitab-kitab ulama Wahabi itu memang orang-orang Wahabi ini yang mempermasalahkan. Ulama ahlu sunnah seperti Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Al-Haytami. Nggak ada yang mempermasalahkan status hadis tersebut. Jadi sebenarnya pemikiran Ustadz Ubaidillah bermuara dari pendahulunya, yaitu Albani dan kawan-kawan. Begitu. Yang mulai bermain-main dengan sanadnya itu ya Albani. Dalam kitabnya At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Kemudian, apakah ada hadis yang menjadikan, apakah ada ulama yang menjadikan status riwayat ini sahih? Ya banyak. Mau minta berapa? Satu, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah mengomentari tentang riwayat ini, beliau mengatakan secara tegas, wa hadza isnadun sahih. Sanadnya sahih. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyampaikan warwa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih min riwayati Abi Saleh As-Samman an Malik Ad-Dar. Bayangkan, Imam Ibnu Hajar punya gelar Al-Hafidh. Imam Ibnu Katsir punya gelar Al-Hafidh. Dua label Al-Hafidh mengatakan status riwayat ini sahih. Al-Hafidh lo ya. Apakah Albani Al-Hafidh? Ya enggak lah. Apakah Soleh bin Abdul Aziz Al-Utsya Al-Hafidh? Ya enggak lah gitu. Apakah Ustadz Ubaidillah tadi Al-Hafidh? Ya enggak lah. Kan begitu. Padahal enggak jujur. Pemikirannya dari Albani dan teman-temannya. Seolah-olah ulama semuanya menyepakati. Padahal enggak. Enggak jujur gitu loh. Tapi giliran kita tanya balik, Anda tumpul. Tajamnya cuma sebelah. Mungkin itu satu saja yang kita sampaikan. Agar umat tahu bahwa Ustadz-Ustadz Salafi ini enggak jujur gitu loh. Lalu mengatakan nanti mencium makam Nabi, mengusap-ngusap makam adalah pendapat ulama 4 mazhab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban untuk Gus Abdul Wafi dan juga Gus Ajir Ubaidillah ya. Dari video yang beliau berdua sudah tampilkan, dan saya akan membahas secara khusus spesifik untuk pembahasan sanad dan matan athar Malik Ad-Dar ini. Dan saya akan berusaha untuk menghindari apapun hal yang berkaitan dengan penggiringan opini atau misalnya penggunaan kata-kata seperti kamu jujur, kamu tidak jujur, atau yang semisal itu. Karena itu semuanya subjektif. Ya walaupun andai dari dua Gus ini ataupun YouTuber lain menuduh saya ini dan itu, maka saya tidak berminat untuk menanggapi. Saya akan fokus kepada temanya saja. Semoga dapat difahami oleh teman-teman yang menonton ya. Nah, riwayatnya sebagaimana dinukil, ini dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sudah kita bahas sebelumnya. Saya pikir teman-teman sudah tahu, ini bukan sekedar dalil yang dijadikan dalil, maaf ya. Ini bukan sekedar yang dijadikan dalil untuk tabarruk dengan kuburan, tetapi juga istighatsah berdoa, wahai Rasulullah, sedangkan Rasulullah sudah wafat. Ini dijadikan dalil untuk istighatsah atau tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya akan menanggapi dari ucapannya Gus Abdul Wafi berikut, lalu saya akan bahas untuk semua materinya ini total ada 70 halaman ya teman-teman. Saya akan berusaha ringkas sebisa mungkin, khawatir videonya kepanjangan ya. Nanti kalau kepanjangan nggak tertarik menonton. Ini ya sekitar sini. Yang pertama, kita tanggapi satu hadis saja dulu. Tentang semuanya pemahaman murni dari Albani dan kawan-kawan. Nah, semuanya pemahaman ini murni dari Albani dan kawan-kawan. Saya tanggapi dan juga memang Gus Ajir juga menyinggung ini juga ya. Maaf yang Gus Ajir saya nggak tampilkan videonya. Katanya saya mengambil dari kitab At-Tawassul. Iya betul jawabannya, tetapi bukan itu saja. Jadi Al-Albani bukan satu-satunya sumber yang saya gunakan. Yang namanya meneliti dalam bidang
penelitian ilmiah memang kita mengambil dari banyak sumber, bukan hanya dari satu. Itu yang pertama. Jadi anggapan atau tuduhan saya hanya mengambil dari Al-Albani kurang tepat. Kemudian juga ucapan Gus Abdul Wafi berikut. Ini coba kita play di menit 2 detik 40. Ini ya. Yang pertama kali yang mempermasalahkan itu Albani. Yang pertama kali mempermasalahkan Athar Malik Ad-Dar adalah Al-Albani. Jawabannya salah. Mohon maaf Gus Wafi ya. Gus Abdul Wafi salah. Yang pertama kali mengkritik Athar itu bukan Al-Albani, tetapi Abu Ya'la Al-Khalili yang wafat tahun 446 Hijriah. Nih, buktinya bisa dilihat di kitab Al-Irsyad. Sekarang saya tampilkan juga. Untuk cetakannya nggak perlu saya detailkan. Ini saya menggunakan Maktabah Syamilah agar teman-teman bisa mengakses semuanya. Dan saya usahakan semua Maktabah Syamilahnya yang sudah muafiq lil matbu' alias sudah cocok sama dengan versi cetaknya. Mungkin kalau ada salah-salah ketik nanti bisa dilaporkan saja yang mana yang salah. Bisa dilihat bahwa ada ulama yang sebelum Al-Albani sudah mengkritik Athar Malik Ad-Dar. Siapa beliau? Al-Khalili. Wafatnya tahun 446 Hijriah. Beliau kritik, yuqal, nanti saya bahas dengan detail ya kritikan ini, bukan di sini tentunya waktunya. Yang jelas sudah pernah dikritik, di mana para periwayat yang lain meriwayatkan hadis ini secara mursal. Ini ada dua makna dari kata sama, sami'a dengan sama'. Saya akan bahas nanti di, kalau nggak salah, ilat yang keempat. Dan sudah ada perselisihan memang, ada yang mensahihkan sanadnya, dan ada yang mengisyaratkan ada illah cacat tersembunyi, dan ada juga para ulama yang sudah mengatakan bahwa Malik Ad-Dar ini majhul. Dan isyarat-isyarat juga dari Al-Bukhari dan juga Ibnu Abi Hatim. Nanti saya bahas semua dengan detail. Jadi bukan Al-Albani yang pertama kali. Mohon maaf Gus Wafi. Bukan Al-Albani yang pertama kali. Bukan. Dan pensahihan sanad ini nanti saya bahas juga dengan detail. Mohon maaf teman-teman, ini pembahasan cukup panjang banget. Jadi teman-teman perlu siapkan waktu untuk menonton ini. Saya akan datangkan semua dengan screenshot kitabnya. Detail semuanya lengkap ya. Dan teman-teman bisa download file materinya di deskripsi. Siapapun bisa mendownload agar bisa mengaksesnya juga. Jadi bukan Al-Albani yang pertama, Gus. Tetapi Al-Khalili. Kemudian juga yang mengkritik bahwa Malik Ad-Dar itu majhul, bukan Al-Albani yang pertama. Ada Al-Mundhiri dan Al-Haythami. Itu pun di atasnya mereka ada isyarat dari Ibnu Abi Hatim dan Al-Bukhari. Loh, kok bisa? Kita bahas pelan-pelan. Maka pesan saya untuk siapapun, termasuk untuk saya sendiri. Ingat kepada firman Allah surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu, adillah. Dia lebih dekat kepada ketakwaan. Jangan mentang-mentang dari Al-Albani, tolak semuanya karena ini Albani. Karena ini Albani, tolak semuanya. Ini Albani nggak ada nilainya seolah-olah. Bukan seperti itu, kita akan timbang semuanya. Toh pun saya, di video sebelumnya atau video ini, nggak ada saya menukil ucapan Al-Albani. Nggak ada. Saya nukil semua ulama-ulama zaman dulu. Ulama hadis mutaqaddimin, mutaakhirin saya nukil. Maka ayo bersikap yang adil, ya. Saya tidak mau menuduh kamu jujur, kamu tidak jujur, kamu ini itu semua subjektif. Udah kita kesampingkan semua hal-hal sifatnya emosional, sifat-sifat yang bersikap di situ penggiringan opini, enggak. Kita fokus pembahasan secara ilmiahnya saja. Baik, kita bahas pelan-pelan ya. Nah, yang dinukil oleh Gus Abdul Wafi atau Gus Ajir juga, kan Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar mensahihkan athar ini. Lalu bagaimana jawabannya? Saya lebih percaya pada Ibnu Katsir, Ibnu Hajar daripada Anda. Kan bilangnya seperti itu kira-kira secara makna. Maka saya katakan, saya toh bukan yang menilai, bukan saya yang menilai. Tetapi para ulama terdahulu juga yang menilai. Nah, kita lihat di sini apa? Yang disahihkan itu sanadnya. Tidak berarti matannya juga sahih. Ini rangkumannya saya tulis di sini dulu ya, sebelum kita rinci. Jadi saya bahas secara mujmal, kemudian mufassal. Itu pun ada indikasi bahwa pensahihan Ibnu Hajar sampai perawi Abu Saleh. Loh kok bisa? Ada pembuktiannya nanti. Kemudian juga Ibnu Katsir secara memahami matan ini, maknanya beliau tidak menerima istighatsah dengan orang yang sudah meninggal.
secara pemahaman. Jadi pensahihan sanad tidak sama dengan pensahihan matan. Buktinya, buktinya ya, ini yang athar disahihkan Ibnu Hajar. Sebelum kita bahas itu ya, ini nanti kita sahih sanadnya tidak selalu bermakna sahih semuanya. Sama matan-matannya semua lengkap sahih. Enggak. Itu sudah maklum bagi orang yang belajar mustalah hadis. Nah, athar yang disahihkan Ibnu Hajar, lihat kata-katanya Ibnu Hajar sangat detail. Rawa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin min riwayat Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dar. Dari kata-kata ini terlihat sanadnya sahih dari riwayat Abi Shalih As-Samman sampai Malik Ad-Dar. Ini ada pembatasan. Ada yang menafsirkan bahwa ini sahih sampai Abi Shalih. Ada yang menafsirkan ini tersambung sampai Malik Ad-Dar. Tetapi di sini Abu Shalih menggunakan an-anah. Abu Shalih menggunakan an-anah, ini yang biasa di mustalah hadis mesti ngerti. Pakai an Malik Ad-Dar, sedangkan tidak ada riwayat Abu Shalih terang-terangan tasrih dengan sama, terang-terangan mendengar, tidak ada. Ini detail ya, Ibnu Hajar itu menggunakan kata-kata yang memang difahami oleh orang-orang yang terjun di bidang mustalah hadis ngerti. Oh iya, detail sekali kata-katanya, sehingga beliau pilih di situ, bukan diletakkan isnadin sahih di akhir, enggak. Nah, ini mungkin masih debatable. Jadi ini bukan argumen mutlak yang saya sampaikan. Tetapi ini ada bukti-buktinya terjadi juga dalam praktek-prakteknya Ibnu Hajar yang lain. Ketika beliau, cuman saya khawatir waktunya nggak cukup, tapi kalau mau diminta data buktinya ada. Di kitab-kitab beliau yang lain, ketika beliau mensahihkan sanad tetapi tidak semua rijal sanadnya sampai akhir, enggak. Nah, baik. Ibnu Katsir, bagaimana Ibnu Katsir? Beliau di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah memang beliau mensahihkan juga sebagaimana disebutkan dalam Musnad Al-Faruq. Tetapi setelah itu, setelah beliau mengatakan sanadnya sahih, beliau menukil tentang bagaimana Umar bin Khattab bertawassul dengan pamannya Nabi, bukan datang ke kuburan Nabi. Dan Ibnu Katsir, sebagaimana nanti akan kita jelaskan di kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini, beliau mengumpulkan semua riwayat tentang Amur Ramadah, tahun paceklik yang dahsyat. Beliau nukil itu semuanya. Nah, oke, andai kata sudah. Kita tidak terlalu bahas secara detailnya tentang ini. Misalnya, kita katakan sahih sanatnya. Secara sanatnya tidak ada masalah. Secara zahir sanatnya tidak ada masalah. Apa maksudnya para ulama hadis tentang ini? Lihat ucapannya yang dinukil oleh Ibnu Hajar di dalam An-Nukat. Ibnu Salah menukil di sini juga. Mengatakan, apa? Hadza haditsun sahihul isnad duna qaulihim haditsun sahih. Hadis ini sahih sanatnya berbeda dengan ucapan mereka, ini hadis sahih. Jadi sahih sanatnya itu beda dengan hadis sahih, itu beda. Kemudian Ibnu Salah tidak setuju dengan ucapan ini, tapi dibantah lagi sama Ibnu Hajar. Kami tidak menerima pendapat bahwa tiadanya illah itu sebagai hukum asal. Maksudnya tiada illah berarti, pokoknya ada hadis, dianggap hukum asalnya nggak ada illah. Diterima, mesti sahih. Nggak seperti itu. Beliau nggak terima. Jadi ketika orang, lihat ucapannya Ibnu Hajar nih ya. Nih, yang di sini yang sudah terjemah warna kuning, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kalau di sebelah sini, nih, saya baca. فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُمْ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ لَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمُ الْعِلَّةِ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ. Ucapan mereka sahih sanadnya ini masih ada kemungkinan ada ilahnya. Jadi gimana bisa dihukumi dengan hadis sahih? Jadi cuman dengan kata-kata ini sahih sanadnya, bukan berarti bersih dari illah. Tapi bisa jadi ada ilahnya. Jadi bisa dipahami ya bedanya ya. Ini agak detail ini. Nah, biasanya juga bukan pembahasan yang umum, tapi bagi orang yang sudah belajar mustalah hadis, tidak masalah kita bahas. Dan juga Ibnu Katsir memang punya metodologi yang berbeda dari para ahli hadis yang lain, di mana beliau menggunakan para periwayat yang majhul, entah majhul ain dan seterusnya, digunakan untuk istiqnas, untuk menguatkan. Dan menurut beliau ini adalah yang dipraktekkan dalam Musnad Ahmad. Tetapi prakteknya beliau ini sendiri
ketika kita lihat di dalam kitab-kitab beliau, ternyata beliau mensahihkan sanad yang di dalamnya ada orang-orang yang dhaif. Nah, tapi waktunya kita tidak bahas secara detail. Jadi ini masih debatable tentang kenapa Ibnu Katsir mensahihkan sanadnya. Hanya saja ingat, mensahihkan sanadnya tidak berarti mensahihkan atharnya. Tidak berarti matannya semuanya benar. Lihat Ibnu Katsir bagaimana saat memahami tentang kasus ini. Beliau justru mengarang kitab rangkuman ringkasan kitab Al-Istighatsah sebagai bantahan dari gurunya Ibnu Taimiyah kepada Al-Bakri. Al-Bakri berusaha mendatangkan dalil-dalil tentang masalah bolehnya orang minta tolong doa kepada orang yang sudah meninggal. Dibantah sampai Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istighatsah. Dirangkum oleh Ibnu Katsir. Isinya luar biasa di situ. Dibantah semuanya. Dan Ibnu Katsir membenarkan ini. Silakan teman-teman cek. Ini ya, di sini ada link kitabnya. Teman-teman bisa telusuri. Di situ ada pembuktian bahwa kitab ini nisbatnya sahih kepada Ibnu Katsir. Dan bahkan beliau membela gurunya di sini. Di awal-awal itu kata-kata cukup pedas ya. Untuk menyerang Al-Bakri yang membela praktek istighatsah melalui orang yang sudah mati, dibantah oleh Ibnu Katsir di awal sebelum menukil ucapan gurunya Ibnu Taimiyah. Dan teman-teman bisa lihat sini kata-katanya. Yang isi dari kitab ini, maaf, covernya kelihatan ketutupan mungkin ya. Covernya ketutupan saya, foto saya ini. Isi kitab Al-Istighatsah ini di samping saya ini, isinya menolak keras semua praktek berdoa melalui perantara orang yang sudah wafat. Jadi Ibnu Katsir mensahihkan sanadnya tapi tidak membenarkan matannya. Itu. Jadi semoga jelas ya. Untuk ucapan Ibnu Hajar dan juga Ibnu Katsir sudah terjawab semuanya. Lalu kemudian, tapi banyak ulama yang meriwayatkan athar ini. Yang meriwayatkan ada banyak ulama. Nah, contoh ini di videonya Gus Wafi, izin saya coba tampilkan. Menit 5 detik 25. Nah. Tidak ada yang mempermasalahkan karena betapa banyak para ulama Ahlussunnah wal Jamaah meriwayatkan hadis ini dan tidak mengomentari mungkar, kemudian dhaif jiddan, bermasalah, enggak ada. Nah, ini ada yang salah. Cukup berbahaya kalau kita praktekkan hanya sekedar para ulama meriwayatkan kemudian tidak dikomentari mungkar atau dhaif jiddan. Apakah sama dengan mensahihkan? Itu pertanyaan saya kepada Gus Abdul Wafi. Kalau seperti itu, maka akan ada ribuan hadis palsu dan lemah yang diriwayatkan banyak para ulama tanpa mereka komentari, berarti itu sahih. Ini konsekuensi berbahaya. Nah, kata-kata ini tidak tepat untuk dipakai. Karena periwayatan itu tidak sama dengan vonis hadis, itu beda. Meriwayatkan, dia sudah membawa sanad, sudah selesai, lepas tanggung jawab karena dia sudah membawa sanad. Ini maklum di antara orang-orang yang terjun di dalam bidang ilmu mustalah hadis. Jadi meriwayatkan tanpa mengomentari tidak berkonsekuensi mensahihkan. Ini saya cantumkan di poin kedua ya. Tidak ada ulama hadis yang memahami seperti ini, tidak ada. Karena kalau dipahami seperti itu akan ada ribuan hadis lemah dan palsu disamakan dengan hadis sahih karena tidak dikomentari. Dan, bukan hanya itu ya. Waduh, saya lupa untuk cantumkan ininya ya. Sebentar izin, di sini saya cantumkan ini. Untuk gambar tasjirnya. Sebentar teman-teman. Nah, ini saya sudah buatkan supaya tergambar. Karena Gus Ajar juga menyampaikan, ini diriwayatkan dalam kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Banyak ulama yang meriwayatkan. Secara turun-temurun, katanya Gus Ajar ya. Nah, ini penting untuk teman-teman memahami secara gambar besar dari kejadiannya. Agar tidak termakan dengan narasi seolah-olah banyak ulama yang di bawahnya ini saja, tapi tidak melihat keseluruhan jalur sanadnya. Contoh, yang disebutkan misal oleh Gus Ajar, diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan Ibnu Abi Khaythamah, diriwayatkan Ibnu Abdil Bar, ada juga, diriwayatkan Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, dan lain-lain banyak. Banyak sekali. Ibnu Jarir At-Tabari, silakan disebut semuanya, ada Al-Khalili. Oke?
semuanya jadi satu jalur ke Abu Muawiyah. Jadi banyaknya para ulama di bawah ini tidak menjadi patokan. Ini sudah maklum bagi orang terjun di mustalah hadis ngerti. Mau sebanyak apapun kalau ujungnya ke satu itu, nanti yang dipelajari porosnya itu. Madarul hadis namanya. Ini madar. Bukan madara ya, madar ya. Madar Abu Muawiyah. Ini adalah madar, porosnya. Porosnya adalah Abu Muawiyah. Nah, ini yang dipelajari nanti. Jadi walaupun di bawah banyak sekali, yang dipelajari yang sini. Makanya kalau misalnya fokus banyak yang meriwayatkan banyak, tapi banyak ini semuanya sanad nazil di bawah ini semua ini. Di bawah semuanya, bukan tanpa meremehkan kedudukan kehormatan para ulama, bukan, tetapi dalam penelitian sanad ini biasa seperti ini. Kita menelusurinya nanti di sebelah sini, di Abu Muawiyah, dari A'mash, dari Abu Saleh, dari Malik Ad-Dar, dari Rajul. Ini yang kita pelajari. Maka penggunaan kata-kata yang meriwayatkan banyak para ulama ini kurang tepat. Karena yang dilihat itu bukan banyaknya riwayat di generasi bawah, tapi kita melihat poros sanad dan jalur-jalur utamanya. Itu kita teliti. Ini ya, saya sudah cantumkan juga, teman-teman yang tertarik bisa download di file materinya itu. Sudah saya cantumkan. Nah, sanad athar ini sanad atharnya ya teman-teman ya. Saya akan tampilkan di sini. Nah, ini jalur sanadnya yang paling utama ya. Sampai sini, setelah itu ke bawah kan banyak. Ini sudah nggak dihitung lagi, nggak perlu ditelusuri lebih detail, kecuali ada perbedaan lafadz, baru kemudian kita pelajari. Tapi yang menjadi inti sampai Abu Muawiyah ini. Fokusnya ke sini ya teman-teman ya, sampai jalurnya Abu Muawiyah. Baik. Dan riwayat yang disampaikan yang tegas menggunakan lafadz mendengar adalah sebelumnya Abu Muawiyah, haddatsana. Setelah itu pakai an. Dari. Dan an ini catatan penting nanti ketika sang periwayatnya ini adalah orang yang tadlis, menyamarkan riwayat, maka dia ada kritik di situ. Baik ya, di sini kita temukan ada masing-masing sini ada an-nya semua. Nah, kalau rangkumannya ada 5 kritik terhadap sanad athar Malik Ad-Dar ini. Saya rangkumkan di layar ini, teman-teman bisa lihat ya. Saya nggak perlu bacakan karena nanti saya akan ulang lagi. Saya akan kasih lihat di gambarnya tadi. Nih, masalah pertama, Abu Muawiyah meriwayatkan ini sendirian dari A'mash, sedangkan Abu Muawiyah memiliki kesalahan-kesalahan dari A'mash. Dan dia an-ana, sedangkan dia mudallis. Kemudian Al-A'mash meriwayatkan dari Abu Saleh dengan an-anah juga. Sehingga di situ ada kemungkinan terputus. Karena Al-A'mash lebih terkenal sebagai mudallis dibanding Abu Muawiyah. Abu Muawiyah, murid-muridnya Al-A'mash yang lain tidak meriwayatkan ini. Hanya Abu Muawiyah sendiri yang meriwayatkan. Ya, ditambah lagi menyelisihi kejadian tahun Ramadah yang diceritakan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kejadiannya sama tahun 18 Hijriah. Tapi cuman ini yang menceritakan kisah tersebut, hanya ini. Dan jalurnya tunggal, selain jalurnya tunggal bermasalah. Ini cerita, kejadian, bukan diriwayatkan 1-2 orang, diriwayatkan banyak. Disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Yang jalur tunggal ini bermasalah. Yang di sini ada istighatsah, wahai Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah di dekat kubur makam Nabi ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi ini yang warna merah adalah masalahnya. Kemudian yang warna merah juga Abu Saleh dari Malik Ad-Dar juga tidak diketahui dengan pasti apakah benar-benar mendengar atau tidak. Yang dinukil oleh Gus Ajir Ubaidillah itu adalah meriwayatkan dari itu tidak dijadikan patokan. Bagi yang terjun di mustalah hadis lagi-lagi ngerti masalah ini ya. Nanti saya akan buktikan beberapa hal. Jadi ngerti bahwasanya itu tidak menjadi legitimasi atau pembenaran bahwa dia sudah mendengar, enggak. Tidak ada yang memahami seperti itu. Kalau rawan itu memang yang meriwayatkan darinya, meriwayatkan tapi tidak tasrih bis sama', enggak ada. Kalau yang tegas dengan sama', terutama apabila orangnya adalah mudallis. Apalagi di sini menggunakan an-ana, dan nanti kita akan lihat ini adalah kritik yang disampaikan oleh Abu Ya'la Al-Khalili dalam kitabnya Al-Irsyad. Mengkritik yang di poin ini. Ini sudah kita bahas berapa? 3 ya? 1, 2, 3. Kemudian yang
Keempat, Malik Ad-Dar sendiri adalah majhul al-hal, bukan kata saya. Nanti saya singgung juga ini ya, dari yang disinggung oleh Dua Gus dan juga YouTuber-YouTubernya yang lain. Ini juga perlu saya sampaikan nanti. Ini penting masalah Malik Ad-Darnya ya, karena cukup panjang di materi ini. Kemudian dari seorang lelaki, nah lelaki ini juga majhulul ain, majhulul hal, tidak dikenal siapa orangnya, namanya. Riwayat yang menyebutkan bahwa dia adalah Bilal bin Harith sebagai sahabat Nabi, itu juga riwayat yang mungkar. Disepakati bahwa Saif bin Umar At-Tamimi adalah seorang yang kadzab, pendusta. Nah, ini saya akan bahas dengan detail satu persatu, semua dengan bukti kitab. Jadi jangan nanti menuduh ini Ahmad Ubaidillah ngarang-ngarang sendiri. Enggak. Saya mendatangkan semua buktinya. Jadi jangan menggiring opini. Saya bukan bilang kepada Dua Gus, insya Allah Dua Gus ini tidak menggiring opini. Tapi biasanya netizen suka menggiring opini. Nah, nggak semua netizen. Nah, kita bahas kritik pertama. Malik Ad-Dar ini memang sosok yang diperselisihkan kredibilitasnya. Ada yang menilai thiqah dan ada yang tidak menilai thiqah. Tetapi penilaian thiqahnya ini terkritik bermasalah. Yang menilai thiqah hanyalah Ibnu Hibban. Karena dimasukkan dalam kitab Ats-Thiqat, tapi tidak disebut thiqah juga. Dimasukkan saja. Dan kemudian Ibnu Hajar menukil seperti itu. Ada nukilan dipuji oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Ya'la Al-Khalili, tetapi ingat bahwa Malik Ad-Dar itu majhul, dinyatakan tidak dikenal oleh Al-Mundhiri dan Al-Haythami. Saya cantumkan semua tahun wafatnya ya, dan diisyaratkan sebagai majhul al-hal oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Bukhari. Pembuktiannya sebagai berikut. Ini rangkumannya. Pertama, Gus Ajir menyampaikan agar tidak bermudah-mudahan menyebut majhul. Ustadz, ini dapurnya muhadditsin. Bukan masalah itu Gus Ajir, tetapi saya sampaikan bahwa yang namanya pemberian argumen, menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, ya mau nggak mau harus disebut. Dan yang menyebut majhul bukan saya. Yang menyebut majhul bukan saya, Gus. Tetapi para ulama hadis terdahulu. Siapa? Ini Al-Mundhiri. Bukan saya yang menyebut. Jadi tolong ya netizen jangan menggiring opini. Ini siapa Ahmad Ubaidillah tidak dikenal atau majhul-majhulkan Malik Ad-Dar. Bukan saya. Siapa? Al-Mundhiri yang mengatakan. Apa beliau katakan? La a'rifuhu, aku tidak kenal dia. Kata-kata aku tidak kenal mungkin bagi orang yang tidak terjun di mustalah hadis akan bilang, ya kan itu menurut dia pribadi. Mungkin aja dia nggak kenal. Bukan teman-teman. Ini harus difahami dengan ilmu mustalah hadis juga. Dikenal dalam ilmu mustalah hadis, teman-teman buka di kitab mustalah hadis manapun bahwa maksud dari la a'rifuhu, aku tidak mengenalnya, berarti adalah majhul. Orang ini tidak diketahui, entah dua, entah identitasnya atau kredibilitasnya. Al-Haythami juga mengatakan demikian. Lam a'rifhu. Aku tidak kenal dia, aku belum mengenal dia. Ini juga kata-kata biasa dipakai untuk penyematan majhul. Banyak bukti-buktinya. Teman-teman contoh misalnya ucapan Yahya bin Ma'in dalam kitab An-Nukat, silakan bisa dilihat. Silakan bisa dilihat. Dan bahkan Ibnu Hajar menjelaskan dengan detail. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Ibnu Hajar menjelaskan dengan detail. Jadi ucapan seperti itu nih bisa. Fala yu'taradu alaihi bikaunihi rawa anhu jama'ah. Jadi jangan kemudian ditentang kalau ada Yahya bin Ma'in misal bilang, atau ulama hadis bilang, dia majhul. Terus ditentang karena kenapa? Oh dia ada banyak jamaah yang meriwayatkan dari dia. Berarti karena banyak yang meriwayatkan dari dia, berarti dia bukan majhul lagi. Nggak seperti itu cara penilaiannya. Karena mujarrad hanya sekedar meriwayatkan, la tastalzimu ma'rifata halihi. Tidak berarti berkonsekuensi bahwasanya orang tersebut menjadi dikenal. Tidak ada konsekuensi itu. Dan juga Ibnu Abi Hatim. Jadi Al-Mundhiri punya dasar atas hal ini. Al-Haythami punya dasar atas hal ini. Apa? Ibnu Abi Hatim. Yang jauh sebelum mereka hidup. Ibnu Abi Hatim menukil, disebutkan dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil nama Malik Ad-Dar, tetapi tidak disebut jarah dan tidak pula ta'dilnya. Disebut tetapi tidak disebut apakah dia itu thiqah terpercaya atau dhaif lemah. Tidak disebut sama sekali. Dan kata Ibnul Qattan yang wafat tahun 628 Hijriah dalam kitabnya Bayanul Wahm, apa? Apabila Ibnu Abi Hatim membiarkan tanpa jarah dengan ta'dil, ahmalahu minal jarhi wa ta'dil, apa? Maka yang dimaksud adalah dia majahilul ahwal. Majhul secara hal. Tidak diketahui kondisi kredibilitasnya. Bukan kata Ahmad Ubaidillah lagi-lagi ya. Kata siapa? Ibnul Qattan wafat 628 Hijriyah.
Tak tahu ini Wahabi atau bukan. Nanti disebut Wahabi lagi, bahwa Al-Albani ditolak semua kan ini. Tidak ada saya menyebut Al-Albani di sini, tidak ada. Silakan teman-teman bisa menilai dengan adil. Jangan termakan dengan penggiringan opini. Saya ulangi lagi. Jangan termakan dengan penggiringan opini atau dengan kata-kata Anda tidak jujur. Coba sampaikan jujur. Jangan seperti itu. Tinggalkan kata-kata seperti ini karena itu hanya akan membuat rusuh. Membuat orang tidak bisa menilai dengan adil. Ini kita tunjukkan datanya, buktinya. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana. Ibnu Abi Hatim kalau menukil di dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil dan tidak disebut jarh ataupun ta'dil, itu adalah isyarat bahwa perawi itu adalah majhulul hal. Nggak diketahui apakah dia kredibel atau tidak. Ya tawakuf. Tawakuf apa artinya? Ditangguhkan. Bukan berarti, ya kalau istilahnya Al-Bukhari nanti ini di sini, tidak diterima, tidak ditolak, ditangguhkan. Contoh lagi buktinya ya, ini disebutkan Ibnu Qattan juga. Wa ahmalahu Ibnu Abi Hatim kasairi man yujhalu ahwaluhum atau man yajhalu ahwalahum. Ibnu Abi Hatim mengabaikan, enggak disebut jarah, tidak disebut ta'dil. Tidak dipuji, tidak dicela. Sebagaimana orang-orang yang lain sair sisa-sisanya yang tidak diketahui kondisi atau kredibilitasnya. Udah jelas buktinya. Al-Bukhari juga menukil riwayat Malik Ad-Dar tanpa kisah istighatsah, tanpa kisah datang ke kuburan. Tanpa sanad juga. Di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Dan beliau langsung sebut ucapannya Umar ibn Al-Khattab. Tidak disebutkan jarah, tidak disebutkan ta'dil. Apa maksudnya Imam Al-Bukhari ketika melakukan seperti ini dalam At-Tarikh Al-Kabir? Lihat ucapannya Al-Hafidh Abu Muhammad ibn Yarbu' Al-Ishbili. Perhatikan. Karena Al-Bukhari telah berkata dalam kitab tarikhnya, saya tapi nggak menemukan ini dalam kitab tarikh yang dimaksud, tapi ini dinukil dalam kitab Tahdzibul Kamal. Ya. Jilid dan halamannya tidak perlu saya sebutkan, khawatir memotong waktu. Ini aja sudah 30 menit ya, panjang. Perhatikan katanya beliau, kullu man lam ubayyin fihi jarhahu fahuwa 'alal ihtimal. Setiap orang yang belum aku jelaskan jarahnya berarti dia masih ihtimal. Apa ihtimal di sini? Maknanya ntar lagi dijelaskan di sini, ihtimal. Ditangguhkan. Kalau aku bilang fihi nadhar, di sana ada yang perlu ditelusuri lagi, ada keraguan, maka dia tidak bisa ihtimal. Ihtimal ditangguhkan ini juga teman-teman bisa lihat. Kondisi memang majhul al-hal itu ditangguhkan. Nyambung ya, ini semuanya. Ini satu narasi semua sama. Mulai dari Al-Mundhiri, Al-Haythami, Ibnu Abi Hatim, sampai Al-Bukhari, ini satu narasi. Bagi orang yang memang mengenal bidang mustalah hadis. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Majhulul hal Ibnu Hajar bagaimana menjelaskan? Dijelaskan di sini, mimma fihil ihtimal. Dia mengandung ihtimal. Seperti kata Bukhari tadi ya. La yutlaqul qawlu bi raddiha wala bi qubuliha. Wala bi qabuliha. Dia tidak boleh ditolak, tidak boleh diterima. Ditangguhkan, ditahan. Sampai jelas kondisinya sebagaimana ditetapkan oleh Imamul Haramain. Jelas ya? Alhamdulillah. Semoga terjawab semua ini tentang masalah Malik Ad-Dar sebagai majhul. Sudah kita sebutkan bukti-buktinya. Tapi Ustadz, bagaimana katanya Malik Ad-Dar dithiqahkan para ulama? Sebagaimana dinukil oleh Gus Abdul Wafi, Gus Ajir. Iya, sebutkan dalam Ibnu Hibban. Sebelum itu, kita sebelum menyebutkan yang awal menthiqahkan di antaranya Ibnu Hibban ya, dan juga yang memujinya nanti Ibnu Sa'ad. Malik Ad-Dar, ada yang menganggap bahwa beliau itu menjadi bendahara negara. Ini kurang tepat. Kalau kita lihat dalam At-Tarikh Al-Kabir, karya Ibnu Abi Khaythamah, itu beliau bukan bendahara negara, tetapi bendahara keluarganya Umar bin Khattab. Bukan bendahara negara. Ini perlu kita luruskan dulu. Kemudian, Malik Ad-Dar ini dicantumkan memang dalam kitab Ats-Tsiqat, iya. Ibnu Hajar juga menukil ini. Tapi ingat, Ibnu Hajar sendiri menyebutkan metode Ats-Tsiqat ini diselisihi mayoritas ulama di dalam kitab Lisanul Mizan. Apa beliau katakan di sini, teman-teman bisa lihat ya. Nih. Anna jahalatal ain tartafi'u bi riwayati wahidin masyhur. Menurut Ibnu Hibban seolah-olah majhulnya zat
atau identitas seseorang, tidak dikenalnya identitas seseorang, itu cukup terangkat dengan salah seorang yang meriwayatkan yang masyhur. Dan ini memang madhab gurunya Ibnu Khuzaimah. Tapi seharusnya jahalatu halihi, ketidaktahuan tentang kredibilitasnya, kondisinya, itu tetap menurut mayoritas ulama. Ini dipandang menyelisihi mayoritas ulama. Ini wal jumhuru ala khilafihi. Bahkan Ibnu Hajar menyinggung, ini madhabun ajib, ini madhab aneh. Madhabnya Ibnu Hibban aneh karena tidak sesuai dengan pendapat para ulama hadis mutaqaddimin. Tidak sesuai. Nih, lebih tegas lagi. Ini adalah metode maslak Ibnu Hibban fi kitab Ats-Tsiqat. Ini metodenya Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Yadhkuru khuluqan mimman, jadi beliau sebutkan para periwayat-periwayat yang sudah disebut oleh Abu Hatim dan ulama-ulama lain bahwa mereka adalah majhul. Tapi masih sama Ibnu Hibban dimasukkan thiqah. Sudah jelas ulama-ulama hadis terdahulu mengatakan majhul. Tapi Ibnu Hibban masukkan thiqah. Maka kalau Ibnu Hibban sendirian menukil, menthiqahkan di dalam kitab Ats-Tsiqat, itu bukan pegangan. Berdasarkan ucapannya Ibnu Hajar ini. Teman-teman juga bisa lihat ucapannya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ibnu Hibban itu berhujjah dengan orang yang majhul. Contohnya pada Umarah, seorang perawi yang majhul. Sebagaimana disebut oleh dua Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zu'a Ar-Razi. Maka kata beliau, jangan puas dengan penyebutan Ibnu Hibban untuk Umarah di dalam kitab Ats-Tsiqat. Karena kaedahnya Ibnu Hibban ma'rufah, dikenal. Minal ihtijaj biman la yu'raf. Dia kaedahnya selalu berhujjah dengan orang yang tidak dikenal. Majhul. Bukan Ahmad Ubaidillah yang bilang, Az-Zahabi. Jelas ya? Bukan Ahmad Ubaidillah yang bilang, Ibnu Hajar. Dari tadi ini semua satu narasi sama. Dan begitulah. Jadi, kalau mengenal dengan ilmu hadis, mustalah hadis, akan selaras ini. Jalan bareng, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Lihat juga Al-Khalili dengan Ibnu Sa'ad sebagaimana yang disebutkan. Jadi, apa yang disebut oleh Ibnu Hibban sebagai masuk dalam kitab Ats-Tsiqah tidak mengangkat derajatnya menjadi tidak majhul. Walaupun dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqat, karena metodologi Ibnu Hibban di sini menyelisihi ulama hadis mutaqaddimin. Dan beliau sering berhujjah dengan yang majhul. Kemudian bagaimana dengan pujian Al-Khalil dan Ibnu Sa'ad yang dinukil? Disebutkan oleh Gus Ajar juga Gus Abdul Wafi yang semakna. Maka jawabannya adalah pujian tersebut tidak bermakna ta'dil. Pujian saja, tapi tidak sertifikasi bahwa dia adalah seorang yang thiqah. Apa buktinya? Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra memang menyebutnya ma'ruf, dikenal. Teman-teman yang belajar mustalah hadis tahu bahwa kata ma'ruf bukan bentuk lafadz ta'dil, bukan bentuk sertifikasi dia thiqah, bukan. Dia nggak bisa sendirian menjadi kata ta'dil, nggak bisa. Justru yang terjadi, teman-teman bisa lihat prakteknya. Ibnu Sa'ad saat menyebut fulan Silah bin Sulaiman ma'ruf. Tetapi setelah kita telusuri, Silah bin Sulaiman, seperti yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal, dia adalah orang yang dhaif, lemah, matruk, ditinggalkan. Jadi kata ma'ruf tidak selalu berkonsekuensi ta'dil sertifikasi thiqah. Enggak. Ini dikenal oleh orang-orang yang belajar mustalah hadis. Ketika saya juga sempat diskusi tentang di media Zoom ini ya dengan teman-teman di Manikam Ihkam Center, saya tanya di kolom chat, silahkan, ada yang tahu apakah ma'ruf ini memang ucapan ta'dil para ulama untuk menilai seorang itu adil, thiqah? Tidak ada. Silahkan bisa didatangkan buktinya. Tidak bisa sendirian dengan kata ma'ruf sendirian, tidak bisa. Harus ada kata yang lain. Al-Khalili, bagaimana dengan Al-Khalili? Pujiannya lebih lengkap. Tabi'iyun qadimun muttafaqun alaih. Seorang tabi'i, qadim senior, muttafaq alaih, disepakati. Sepakati apa? Sebagai tabi'i. Disepakati sebagai tabi'i. Athna alaihi tabi'un, dipuji oleh para tabi'in. Bagaimana dengan ucapan Al-Khalili ini? Walaupun Al-Khalili mengkritik Athar Malik Ad-Dar, beliau isyaratkan ada illah, cacat tersembunyi.
kenapa di sini beliau memuji atau menyebut nukilan bahwa dipuji? Pujian tidak selalu bermakna sertifikasi ta'dil, teman-teman. Buktinya apa? Al-Khalili di dalam kitabnya Al-Irsyad mengucapkan kata athna alaihi, ada 10 periwayat. 10 perawi yang dipuji dengan athna alaihi. Tetapi dari 10-10-nya ini, cuman Malik Ad-Dar saja yang tidak diiringi kata thiqah, imam, hafid, atau wathaqahu, atau yuwathiquhu. Ini lafaz-lafaz ta'dil. Sedangkan yang lain-lain semuanya dibarengi, tidak berdiri sendiri. Jadi cuman Malik Ad-Dar tidak ada kata-kata yang semakna dengan thiqah, yang membarengi. Nggak ada, cuman pujian doang. Athna alaihi, cuman itu saja. Contoh lagi yang pakai derivasi atau tasrif katanya yang lain, yuthni alaih. Itu hanya disebut 6 kali. Di dalam kitab Al-Irsyad ada 6 periwayat. Semuanya itu perlu menambahkan kata-kata ta'dil kalau mau memuji. Contohnya di samping sini ya. Nih, thiqatun athna alaihi Malik. Tuh, nggak cuma memuji tapi dia thiqah. Thiqatun athna alaihi Syafi'i. Terus di sini, hafidhun kabirun thiqatun muttafaqun alaihi mukharrajun fis sahihaini. Baru kemudian Ya'la, mungkin Abu Ya'la, wa kana Ya'la al-Mausili yuthni alaihi. Jadi makna pujian bukan spesifik lafaz ta'dil kepada kethiqahannya. Kemudian kritik yang sudah saya sampaikan sebelumnya, lelaki yang beristighatsah dan menyampaikan mimpi ini majhul. Tapi Ustadz bukannya nakarah di dalam matan, seseorang itu mubham di dalam matan tidak bermasalah. Betul tidak bermasalah, tetapi ada periwayatan yang dia lakukan berupa periwayatan mimpi. Minimal, paling minimal riwayat mimpinya di situ tidak bisa diterima. Wallahu a'lam bissawab. Adapun jalur kedua bahwasanya dia namanya Bilal ibn al-Harith, maka riwayat ini melalui jalur Sa'id bin Umar Saif, ini salah tulis ya, bukan Sa'id. Saif bin Umar At-Tamimi, dia disepakati para ulama adalah seorang yang kadzab, pendusta. Jadi tidak bisa diterima bahwa dia tidak bisa diterima, dia adalah seorang sahabat Nabi. Belum tahu siapa orang ini. Masih dipertanyakan. Identitasnya tidak tahu, kredibilitasnya juga tidak tahu. Ini kritik kedua untuk athar Malik Ad-Dar. Kritik ketiga, Abu Saleh itu tidak mendengar dari Malik Ad-Dar. Indikasinya seperti itu. Dari ucapannya Al-Khalili, bagaimana Al-Khalili menyebutkan, Inna Aba Saleh sami'a Malik Ad-Dar. Ini kalau tidak pakai tasdid. Nanti kita akan sebutkan yang versi yang kedua kalau pakai tasdid, karena ada 2 versi. Ada 2 versi kemungkinan, maka kita sebutkan 2 kemungkinan ini. Al-Khalili menyebut kalau tanpa tasdid, sami'a, berarti Abu Saleh mendengar dari Malik Ad-Dar. Yuqalu pakai lafaz yang tamrid, sigha tamrid, alias dia itu menunjukkan, ya mungkin. Tidak benar-benar jazm, tidak benar-benar pasti yakin, enggak. Dikatakan, nah kayak gitu ya. Dikatakan Abu Saleh mendengar Malik Ad-Dar hadis ini. Tetapi para periwayat yang lain, mereka tidak menjadikan Abu Saleh mendengar dari Malik Ad-Dar. Ini penafsiran yang pertama. Karena pakai tanpa tasdid. Jadi jalur tunggal Abu Saleh mendengar dari Malik Ad-Dar. Jalur yang rame Al-Baqun, kata Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad, Abu Saleh tidak mendengar dari Malik Ad-Dar. Mursal. Ya, bukti-buktinya indikasi bahwa Abu Saleh tidak mendengar apa saja. Tidak ada teks yang tegas bahwa Abu Saleh pernah mendengar Malik Ad-Dar atau idrak bertemu, tidak ada buktinya. Kemudian juga Abu Saleh meriwayatkan dengan an-anah. Kemudian juga ya di sini yang ada malah kritik mursal. Jadi bukti yang membenarkan atau menetapkan validasinya tidak ada, tetapi bukti atau kritik justru ada. Kemudian kritik keempat, kalau andai kata itu pakai tasdid, sama'a. Abu Saleh menjadikan hadis ini dia dengar dari Malik Ad-Dar. Sedangkan para periwayat lain, jalur yang lain yang rame ini ya. Jadi kalau digambarkan satu jalur, ini jalurnya Abu Saleh, yang lain jalurnya rame. Nah jalur yang rame ini mereka langsung lompati Malik Ad-Dar. Langsung tidak menyebut Malik Ad-Dar. Ini versi yang kedua kalau pakai kata sama'a. Sama'a artinya menyandarkan hadis ini didengar kepada orang tadi. Ini kalau pakai tasdid. Maka konsekuensinya yang ini berarti riwayatnya mursal atau terputus. Kenapa? Karena di sini periwayat yang tunggal menyelisih periwayat yang banyak. Wal baquna arsalu. Makanya beliau menggunakan kata yuqalu di awal, indikasi kelemahan. Sedangkan periwayat yang mayoritas itu menyelisihi. Maka Al-Khalili di sini jalurnya, ini ya,
jalurnya yang disebut Al-Khalili, Abu Muawiyah dari Al-A'mash dari Abu Saleh, lalu ada Malik Ad-Dar. Jalur yang lain semuanya menyebut mursal, tidak menyebut Malik Ad-Dar. Ini yang dimaksud dari ucapan Al-Khalili, riwayatnya mursal. Ada dua kemungkinan dari dua ini, dan dua-duanya memang menjadi kritik karena sangat dimungkinkan indikasinya ada. Makanya ini dikategorikan illah, cacat tersembunyi. Sulit untuk dikenal. Kecuali orang-orang yang memang sudah terjun di bidang ini, seperti Al-Khalili, beliau menemukan ada hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut tentang ini. Ditambah lagi nanti kita lihat bagaimana riwayat ini syadz, menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Baik, jadi ini mursalnya ya. Saya tidak perlu jadi ada pertentangan, tadi saya ulang lagi, teman-teman bisa baca sendiri. Ini saya ulangi lagi saja dengan kata-kata yang lain. Jadi maksud dari mursal adalah orang tadi meriwayatkan dari orang yang dia tidak mendengar darinya, tapi ngaku-ngaku mendengar dari dia. Jadi ngaku-ngaku. Dan buktinya bisa teman-teman lihat di sini ya, pada prakteknya Al-Khalili di kitab Al-Irsyad juga menyebut yang semisal lam yasma'ahu minal auza'i wa innama arsalahu. Dia meriwayatkan secara mursal. Oke. Saya nggak perlu panjang-panjang membahas, yang jelas di sini terjadi jalur yang syadz menyelisih jalur yang mayoritas. Nah, dari mana asal kenapa kok ini jadi mursal? Yang tadinya mursal dijadikan muttasil, bersambung. Dari mana asalnya? Ada dua indikasi kuat, yang ini menjadi dua kritik setelahnya, antara itu terjadi pada Al-A'mash atau terjadi pada Abu Muawiyah. Pertama, pada kritik Al-A'mash ini sendiri, beliau sudah melakukan an-anah. Kepada siapa? Kepada Abu Saleh. Di martabah yang kedua, beliau dimasukkan oleh Ibnu Hajar dalam Tabaqatul Mudallisin. Dimasukkan di sana. Disifati sebagai mudallis oleh Al-Karabisi, An-Nasai, Daraqutni, dan lain-lain. Oke ya. Tapi martabah kedua ini tidak membahayakan. Karena kalau yang di martabah kedua, level kedua di dalam Tabaqatul Mudallisin, dia itu tidak harus mengucapkan kata yang tegas bermakna mendengar. Nggak harus. Nah, tetapi An-Nukat, kitabnya Ibnu Hajar yang lebih belakangan dibanding Tabaqatul Mudallisin, beliau justru menukil dalam jilid 2 halaman 640, teman-teman bisa lihat itu ya di screenshotnya. Sulaiman Al-A'mash dimasukkan di Tabaqah ketiga, orang-orang yang banyak melakukan tadlis sering. Dan Ibnu Hajar sendiri menyebut dalam Tabaqatul Mudallisin, yang dimaksud dengan Tabaqah ketiga ini apa? Yang apa namanya? Martabah atau level yang ketiga ini bagaimana? Mereka hadis-hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah kecuali sudah tegas menyatakan telah mendengar. Sami'tu, haddatsana. Baru dikatakan ini adalah orang sudah mendengar. Sudah tersambung baru. Kalau tidak mengatakan itu, seperti yang terjadi pada kasusnya Al-A'mash, beliau mengucapkan an. Tidak tegas mengucapkan mendengar. Begitu ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat buktinya. Ibnu Abdillah berkata dalam kitab At-Tamhid apa? Lam yuhtajja bi syai'in mimma rawahu hatta yaqula akhbarana aw sami'tu. Tidak boleh dijadikan hujjah sedikit pun sampai dia mengucapkan akhbarana atau sami'tu. Sedangkan Al-A'mash di sini sebagai seorang mudallis dan terkenal masyhur sebagai mudallis, di tabaqah yang ketiga, level yang ketiga, beliau hanya mengucapkan an. Maka di situ terkritik. Benar nggak ini Al-A'mash mendengar dari Abu Saleh? Atau jangan-jangan tidak? Masih diragukan, ditangguhkan dulu. Tidak bisa ditetapkan. Kemudian juga kita lihat di dalam kitab Al-Kifayah punya Al-Khatib Al-Baghdadi. Sama juga, teman-teman bisa lihat dari ucapannya Ali bin Al-Madini, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Apa yang beliau katakan? Idza kana al-ghalibu alaihi at-tadlis fala hatta yaqula haddatsana. Maaf, fala hatta yaqula haddatsana. Salah ngomong itunya ya. Apa komanya. Kalau dia terkenal dengan sebagai seorang mudallis, penyamar riwayat seperti kasusnya pada Al-A'mash, maka tidak diterima riwayatnya sampai dia mengucapkan haddatsana, tegas bahwa dia sudah mendengar. Kenyataannya tidak. Di dalam semua jalur riwayatnya semuanya menggunakan an. Al-A'mash, bukti-bukti bahwa dia pernah melakukan tadlis kepada Abu Saleh ada lumayan. Di antaranya disebut oleh Al-Karabisi dalam Ikmal Tahdzibul Kamal. Di antaranya juga yang disebutkan oleh Ibnul Qattan dalam kitabnya Bayan Al-Wahm. Al-A'mash, sebagaimana terkenal dalam hadis yang Al-Imamu Dhamin wal Mu'adzinu Mu'tamin. Itu di dalam hadis tersebut, Al-A'mash melakukan tadlis kepada Abu Saleh. Ini bukti-buktinya ya.
Nih, Al-A'mash tidak mendengar dari Abu Saleh. Al-A'mash tidak mendengar hadis ini dari Abu Saleh. Bukti yang kedua juga ada di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat dinukil oleh Al-Hakim dalam kitab mustalah hadisnya Ma'rifatul Ulumil Hadis. Gitu ya. Hadis ini Al-A'mash tidak mendengarnya dari Abu Saleh. Bukti lagi, ada lagi. Al-A'mash dari Ibnu Ammar Asy-Syahid. Ibnu Ammar Asy-Syahid ini yang menukil di dalam kitabnya Ilalul Ahadits fi Sahih Muslim. Beliau menyinggung tentang masalah ini, hadis man nafasa an mu'minin kurbatan. Nah, kemudian disebut Al-A'mash tadlis kepada Abu Saleh. Barangkali ada orang sebelum itu. Farubbama akhadha an ghairi thiqat. Kritik yang keenam, selain Al-A'mash itu sendiri yang juga tercatat tadi diragukan atau bermasalah, mungkinan itu yang kemudian menyebabkan ada masalah juga pada bawahnya Al-A'mash, yakni Abu Muawiyah. Sebenarnya semua ulama-ulama ini thiqah, teman-teman ya. Semua ulama ini thiqah, tetapi ada cacat-cacat yang tersembunyi ini tadi yang harus ditelusuri lebih dalam memang. Contohnya tadi, mudallis. Tafarrud sendirian Abu Muawiyah, satu-satunya yang meriwayatkan. Murid-muridnya Al-A'mash yang lain tidak meriwayatkan seperti ini. Dan Abu Muawiyah juga disifati tadlis, sekalipun beliau adalah thiqah, orang yang paling hafal hadis-hadisnya Al-A'mash, tapi juga disifati tadlis. Dan di riwayat ini beliau melakukan an Al-A'mash. Dan terjadi berkali-kali beliau salah di dalam menisbatkan atau menyebutkan hadis-hadis Al-A'mash. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ilal, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Melakukan kesalahan, yukhti'u fi ahadits min ahadits al-A'mash. Salah. Dan juga teman-teman bisa lihat yang lebih tegas lagi di sini ya. Menggunakan lafadz an. Mana yang ini ya? Ini ya. Yu'addil al-fadh wal akhbar Abu Muawiyah an. Menggunakan lafadz an. Padahal Abu Muawiyah sering salah kepada Al-A'mash. Terkadang salah, bukan sering ya ini. Yukhti. Kalau di sini terjemahkan terkadang, tapi ya yukhti. Kita terjemahkannya jadinya terkadang. Tidak ada sebenarnya indikasi secara khusus, tetapi difahami secara konteks. Berbuat salah. Abu Muawiyah berbuat salah atau salah dalam menukil hadis-hadis Al-A'mash. Dan ada sekian kekeliruan yang dinukil juga disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam syarah Ilal At-Tirmidzi. Ini disinggung tentang masalah ini. Ibnu Mahdi menyebutkan Abu Muawiyah memiliki kesalahan sekian-sekian kekeliruan, waham. Jadi ini kritik terhadap sanadnya cukup banyak. Yang tadi kita cantumkan ada 6. Ini semuanya. Totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya itu di sini. Antara yang sini ya, Abu Saleh dengan Malik Ad-Dar, di situ ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan makna mursal. Maka selanjutnya yang paling penting lagi adalah kritik matannya. Dari segi matan, ini menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih pada kejadian tahun Ramadah paceklik yang dahsyat tahun 18 Hijriyah. Nggak ada yang menukil cerita seperti ini. Justru yang ada adalah prakteknya Umar yang menyelisihinya. Nih, kita buktikan ya di sini ya. Sehingga tanggapan untuk Gus Abdul Wafi, kan nggak apa-apa namanya nggak usah disebut. Toh Umar bin Khattab sudah menyetujui. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena secara riwayat kita akan lihat pembuktian sebagai berikut. Perhatikan. Dinukil dalam Al-Bidayah wan Nihayah, tahun Ramadah itu ya tahun 18 Hijriah itu tadi. Satu kejadian. Bukan terulang-ulang tahunnya. Dia terjadi pada satu kejadian yang sama. Makanya Ibnu Katsir menukil semua riwayat-riwayat di sini, termasuk athar Malik Ad-Dar dikumpulkan di sini, termasuk juga dengan riwayatnya yang tadi kita singgung, Umar bertawasul dengan paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai sini mungkin jelas ya. Nah, kalau kita lihat berarti ini satu kejadian. Kenapa kita mempertahankan riwayat yang bermasalah ini tadi, sedangkan riwayat-riwayat yang sahih banyak? Kenapa nggak berpegang dengan riwayat-riwayat yang sahih dan praktek para sahabat Nabi yang sahih? Tapi coba mentakwil, mencari, mengambil ini athar tapi bermasalah. Nih, coba kita lihat di sini. Riwayat Ibnu Abdul Bar, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Isti'ab sebenarnya juga ada tambahan ya, yang di sini ini
sayangnya tidak ada riwayat sanadnya. Di Al-Isti'ab itu tidak disebut secara lengkap, langsung dari Abu Muawiyah. Di situ, di dalam mimpinya, Rasul berpesan agar Umar memimpin sholat istisqa. Bukan langsung diijabah, tapi disuruh sholat istisqa dulu. Ini versinya Ibnu Abdul Bar. Versinya Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf, apa? Tidak ada penyebutan datang ke kuburan atau istighatsah, wahai Rasulullah, tidak ada. Walaupun riwayat ini mursal, tetapi dia secara sanad lebih bagus dibanding yang tadi. Secara kritik sanadnya, ini masih lebih mending, walaupun mursal. Tidak separah yang tadi, secara jumlah kritiknya, berat kritiknya, ini lebih ringan. Yang di musannafnya Abdul Razzaq. Di situ malah dia datang, melakukan sholat 2 rakaat bersama teman-temannya, melakukan sholat istisqa. Itu kisahnya, yang versinya Abdul Razzaq As-San'ani. Itu pun andai katakan itu benar sanadnya, secara matan dia tidak bisa menjadi dalil untuk pembenaran istighatsah kepada selain Allah, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena isi matannya menyelisihi. Nih teman-teman bisa lihat ya, isi matannya ini menyelisihi apa? Praktek para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi berulang kali mengalami musim kemarau, bukan 1-2 kali. Dan Amur Ramadah itu kan juga kejadian itu 1 tahun itu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka kemudian setelah kejadian dari orang tersebut, terus ayo kita rame-rame istighatsah ke kuburan Nabi, datang ke kuburan Nabi, wahai Rasulullah, rame-rame begitu? Tidak ada. Andai kata itu benar, prakteknya seperti itu, dinukil secara mutawatir. Abu Bakar melakukan, Umar melakukan, Utsman melakukan, dinukil banyak. Dengan jalur-jalur yang mutawatir, bukan satu jalur tunggal seperti tadi ini. Ini kan jalur tunggal. Tapi Ustadz, ulamanya banyak. Ya, ulamanya banyak di bawah. Jalurnya tunggal di atas ini. Yang bermasalah di tunggal ini. Bukan di para ulama yang di bawah ini. Bukan. Yang bermasalah di jalur tunggalnya ini. Maka dengan ini ketahuan. Prakteknya para sahabat tidak seperti itu. Justru kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Misalnya bisa dilihat di sini ya. Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Minta hujan melalui doanya. Nih, kita buktikan nanti lagi. Ini, di Sahih Bukhari. Nanti, saya tidak mau Ibnu Taimiyah saja. Ya udah, kita tutup. Andai kata kita nggak pakai perkataan Ibnu Taimiyah ini. Langsung lompat ke ucapannya Al-Imam Al-Bukhari. Nukilannya bagaimana? Ini riwayat yang sahih. Dan ini dinukil dalam kejadian tahun Ramadah bareng. Tahun Ramadah, tahun 18 Hijriah. Satu kejadian. Sama. Lihat di Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Apa? Anas bin Malik mengatakan Umar bin Khattab kana idza. Lihat pada kata kana idza, yang sudah belajar bahasa Arab mengerti. Apabila. Dahulu apabila. Berarti menunjukkan kejadian. Kalau terjadi itu maka melakukan ini. Kalau terjadi itu maka melakukan ini. Ini berarti sesuatu yang rutin atau kebiasaannya. Kana idza. Kebiasaannya Umar bin Khattab, apabila masyarakat ditimpa kekeringan, istasqa bil Abbas. Mereka datang ke Abbas bin Abdul Muttalib, memohon doa perantara, tapi Al-Abbasnya masih hidup, bukan sudah meninggal. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Dulu kami tawasul kepada nabimu. Fatasqina, kemudian engkau berikan kami hujan. Terus apa? Apakah sekarang kemudian Umar kemudian lanjut bertawasul kepada Nabi lagi? Nabi sudah wafat? Enggak. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina. Sekarang kami tawasul kepadamu melalui paman nabimu yang masih hidup. Andai kata praktek tawasul dengan yang meninggal, seharusnya Umar bertawasul dengan Nabi Muhammad yang sudah meninggal karena lebih mulia daripada Al-Abbas. Tapi beliau tidak praktekkan itu. Lihat, kenapa sibuk membawakan dalil-dalil yang di situ banyak kritiknya, tapi mengabaikan dalil yang sahih, menyelisihi dalil yang sahih. Kenapa? Kita bertanya, ini kenapa Ustaz? Kenapa Gus? Ini dalilnya sahih jelas, kejadiannya sama tahun Ramadah, dan bahkan menggunakan kana idza, apabila. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat seperti itu. Lihat Muawiyah, dinukil di dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh punya Ya'qub Al-Fasawi. Sanadnya disahihkan Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir dan juga Al-Isabah. Apa yang dilakukan Muawiyah? Saat penduduk Damaskus mengalami kekeringan, beliau mengajak untuk salat minta hujan istisqa, dicari mana yang namanya Yazid
ibn al-Aswad al-Jurashi. Dicari. Dipanggil lah. Dibawa datang. Lalu Muawiyah berdoa, Allahumma ya Allah, kami memohon syafaat pertolongan kepadamu melalui perantara Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Wahai Yazid, angkat dua tanganmu kepada Allah. Disuruh Yazid berdoa. Pertanyaannya, Yazidnya masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. Kalau Muawiyah benar melakukan tawasul dengan orang yang sudah meninggal, ya nggak tawasul dengan Yazid, tawasul dengan yang lain yang sudah meninggal. Lihat praktek para sahabat. Mereka melakukan seperti itu. Kenapa kita sibuk dengan dalil-dalil yang masih tanda tanya, dalil-dalil yang masih belum jelas, pun mau disebut itu hadis juga bukan, disebut athar pendapat sahabat juga bukan, ikrar persetujuan dari Umar juga masih tanda tanya, benarkah Umar ikrar di situ? Jadi kalau dipertanyakan secara usul fikih, itu jenis dalil apa? Kita tanyakan secara usul fikih, itu yang Anda pilih tadi, termasuk jenis dalil apa? Sedangkan dalil-dalil yang sahih sangat banyak menyelisihi apa yang Anda paksakan. Semoga yang kami sampaikan ini tidak lain kita niatkan kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.